Aku masih ingat malam itu dengan jelas, terlalu jelas hingga aku berharap bisa melupakannya. Tahun 1982, aku masih seorang mahasiswa yang sering begadang mengerjakan tugas. Dan seperti biasa, di tengah malam yang lengang, perutku keroncongan. Teman-temanku sering berbicara tentang sebuah kedai rawon di daerah Surabaya yang hanya buka selepas tengah malam. Rawon setan Mbok Marsih, begitu mereka menyebutnya. Konon, rawonnya lezat tiada tara, kuahnya pekat, dan dagingnya begitu empuk. Tapi, ada yang lebih terkenal dari rasanya. Kisah-kisah menyeramkan yang mengelilinginya. Aku bukan orang yang mudah percaya, tahayul. Jadi, aku putuskan untuk mencobanya sendiri. Malam itu, aku mengendarai motorku melewati jalanan sepi. Di kejauhan, samar-samar terlihat warung kecil di tepi jalan, hanya diterangi lampu minyak redup. Sebuah spanduk lusuh bertuliskan Rawon Mbok Marsih bergoyang pelan ditiup angin malam. Aku turun dari motor dan mendekati warung. Anehnya, meski malam sudah sangat larut, ada beberapa orang yang duduk di bangku kayu panjang, diam, menunduk, seperti tengah larut dalam keheningan. Mbok Marsih sendiri, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata cekung, tersenyum padaku dari balik kuali besar yang mengepul. "Kulo pesen rawon Mbok," ucapku, mencoba terdengar santai. Dia tidak menjawab, hanya menyendok kuah pekat dari dalam kuali dan menuangkannya ke mangkuk, lalu menyerahkannya padaku dengan tangan yang keriput. Bau rempah yang kuat langsung menusuk hidungku. Aku duduk di salah satu bangku dan mulai menyuap sesendok pertama. Lezat, sangat lezat. Dagingnya benar-benar empuk, hampir seperti meleleh di mulut. Kuahnya kaya rasa, gurih dengan sedikit rasa pahit yang aneh. Aku terus menyendok, larut dalam kenikmatan makanan itu. Tiba-tiba, aku merasa ada yang mengawasi. Aku mendongak dan melihat orang-orang di sekelilingku menatapku. Bukan dengan tatapan biasa, mata mereka kosong, pucat, dan wajah mereka seakan tidak memiliki ekspresi. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku melirik ke arah Mbok Marsih yang kini sedang menatapku balik sambil tersenyum. "Niki rawon istimewa le," katanya dengan suara parau. "Sae toh?" Aku menelan ludah, tiba-tiba merasa mual. Ada sesuatu yang tidak beres. Lalu aku melihatnya di dalam mangkukku. Potongan kecil yang tidak seharusnya ada dalam semangkuk rawon. Sebuah kuku manusia. Aku menoleh ke arah kuali besar itu. Kini mendidih dengan suara gemuruh. Dan di dalamnya, aku bersumpah, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Aku merasa perutku bergejolak, ingin muntah, ingin lari. Tapi saat aku mencoba bangkit, tangan-tangan pucat itu sudah menggenggam lenganku. Aku menoleh, mata mereka kini merah, tersenyum, dan aku menyadari satu hal yang membuat darahku membeku. Aku adalah satu-satunya orang di sana yang masih bernapas. Aku mencoba meronta, tapi genggaman tangan-tangan itu begitu kuat. Jari-jari mereka dingin dan kaku, seperti tangan mayat. Nafasku memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Aku menoleh ke Mbok Marsih, berharap ia melakukan sesuatu, apa saja. Tapi dia hanya berdiri di sana, tersenyum dengan kepala sedikit dimiringkan, seperti menikmati kepanikanku. Apa? Apa yang terjadi di sini, Mbok?" Suaraku bergetar, hampir tak keluar. Mbok Marsih tak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil sendok kayu panjang dan mengaduk kuali besar itu. Asap tebal mengepul, membawa aroma rempah yang semakin lama semakin aneh, seperti campuran anyir dan bau bunga melati yang terlalu pekat. Dari balik asap itu, aku melihat sesuatu muncul, sebuah wajah atau sesuatu yang menyerupai wajah manusia, perlahan mengapung ke permukaan kuah hitam pekat. Matanya terbuka
menatapku dengan kosong, mulutnya bergerak, seolah-olah berbisik atau merintih. Aku mundur, berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan-tangan itu. Tapi semakin aku meronta, semakin kuat mereka menahan. Tiba-tiba aku mendengar bisikan, halus, pelan, tapi memenuhi telingaku. "Jangan pergi, jangan tinggalkan kami." Bisikan itu datang dari segala arah, dari orang-orang yang duduk di sekitarku, dari kuali mendidih itu, bahkan dari dalam kepalaku sendiri. Aku ingin menjerit, tapi suara itu menelanku, mengisi setiap sudut pikiranku. Dan saat aku pikir semuanya tak bisa menjadi lebih buruk, seseorang atau sesuatu mulai keluar dari kuali. Tangan pertama muncul, pucat, kurus, dengan kuku-kuku panjang dan hitam. Kemudian satu lagi. Dan pelan-pelan sosok itu mulai menarik dirinya keluar, tubuhnya basah kuyup dengan kuah hitam yang menetes. Aku tak bisa mengalihkan pandangan meski seluruh jiwaku berteriak untuk berlari. Sosok itu akhirnya berdiri di samping Embok Marsih. Tinggi, kurus, dengan wajah yang sebagian terkelupas, menampakkan tulang di bawah kulit yang membusuk. Matanya berlubang, tapi aku tahu dia sedang menatapku. "Lama, aku menunggumu," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku merasakan sesuatu bergerak di bawah meja, seperti jari-jari yang merayap pelan di sepanjang pahaku. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tak mau keluar. Dan saat aku menunduk, aku melihat wajah lain tersenyum dari kegelapan di bawah meja dengan mata yang membelalak dan gigi-gigi tajam yang berserakan. "Sekarang kau bagian dari kami," bisiknya. Lalu lampu minyak di warung itu padam. Gelap. Aku tak bisa melihat apa-apa, hanya mendengar. Nafasku tersengal, jantungku berdebar begitu keras, hingga aku takut suara itu bisa terdengar oleh mereka, siapapun atau apapun mereka. Terdengar suara langkah pelan, seperti kaki yang diseret di lantai tanah. Langkah itu makin mendekat, disertai bisikan-bisikan lirih yang makin lama makin jelas. "Kau bagian dari kami, kau bagian dari kami." Tiba-tiba, aku merasakan hembusan napas dingin di telingaku. Bau anyir bercampur aroma melati menusuk hidungku, membuat perutku mual. Aku bergeming, tak berani bergerak. Lalu, jari-jari itu dingin dan kasar menyentuh bahuku. Aku terlompat, panik, dan tanpa pikir panjang, aku berlari. Aku tak tahu kemana. Aku hanya berlari dalam kegelapan, menabrak meja, kursi, bahkan tubuh-tubuh dingin yang tak bergeming saat kusenggol. Di kejauhan, aku melihat secercah cahaya. Napasku tersengal, tapi aku terus berlari menuju cahaya itu. Tapi langkahku terhenti ketika suara Mbok Marsih bergema di sekelilingku. "Kau tak bisa pergi, Leh, sudah terlambat." Suara itu disusul dengan tawa kecil, parau yang perlahan berubah menjadi cekikan histeris. Suara itu datang dari segala arah, menggema di dalam kepalaku. Aku menutup telingaku, mencoba mengusir suara itu, tapi tak ada gunanya. Tiba-tiba, cahaya di depan mataku meredup. Sosok tinggi kurus itu berdiri di sana, menghalangi jalanku. Dia tersenyum, gigi-giginya yang hitam dan tajam terlihat jelas. Tangannya terulur dan aku melihat sesuatu menggeliat di balik kulitnya, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. "Jangan lari, rasakan rawon ini, jadilah bagian dari kami." Aku mundur perlahan, tapi dari belakang aku merasakan tangan-tangan itu lagi. Mereka meraih kakiku, jemari mereka merayap naik, mencengkeram tubuhku. Aku menoleh. Wajah-wajah pucat itu sekarang tersenyum lebar, mata mereka kosong, mulut mereka berbisik serempak. "Jangan pergi, tetap di sini, bersama kami." Aku mencoba menjerit, tapi suara itu tak keluar. Tubuhku ditarik ke bawah, ke dalam kegelapan, sementara sosok tinggi itu mendekat. Tangannya terulur semakin dekat ke wajahku. Dan di detik terakhir, sebelum semuanya menjadi gelap, aku mendengar suara sendok kayu mengaduk pelan. Gelap itu menelanku.
Tapi aku masih bisa mendengar suara gemericik kuah mendidih, bisikan-bisikan yang makin nyaring, dan suara sendok kayu yang terus mengaduk, pelan, teratur, seperti irama kematian yang tak terburu-buru. Aku berusaha meronta, tapi tubuhku semakin berat, seperti ada sesuatu yang menjerat pergelangan dan kakiku, menarikku makin dalam ke dasar yang dingin dan lembab. Bau anyir semakin menyengat, bercampur dengan aroma rempah yang semakin menusuk, hingga membuat tenggorokanku terasa terbakar. Lalu aku merasakan sesuatu menyentuh wajahku, lembut, licin, seperti kain basah atau kulit yang mulai membusuk. Aku mencoba menjerit, tapi hanya desahan lemah yang keluar. Di antara kegelapan, perlahan mataku mulai terbiasa, dan aku melihat mereka, wajah-wajah pucat dengan mata kosong, menyembul dari genangan hitam pekat di sekelilingku. Mereka berbisik, suara mereka menyatu menjadi dengungan tak beraturan yang memenuhi kepalaku. Jari-jari mereka terulur, menyentuh, meraba, menarikku lebih dekat. Di antara wajah-wajah itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Wajah salah satu temanku. Matanya yang dulu hidup kini kosong, bibirnya tersenyum kaku. Aku ingin memanggilnya, tapi aku tahu itu bukan dia lagi. Tiba-tiba, wajah-wajah itu mundur, seolah memberi jalan, dan dari kegelapan muncul sosok tinggi kurus itu. Sosok yang keluar dari kuali. Ia mendekat dengan gerakan pelan dan tersendat, seperti tubuhnya tak lagi terbiasa berjalan. Aku lapar. Suaranya berdesis, pelan tapi begitu dekat di telingaku. Dan kau akan mengenyangkanku. Jari-jari panjangnya yang dingin menyentuh wajahku, dan aku merasa kulitku mulai menggigil. Tubuhku semakin berat, seolah perlahan tenggelam dalam cairan kental yang melingkupiku. Aku mencoba berteriak, meronta, tapi tak ada gunanya. Di kejauhan, aku mendengar suara Mbok Marsih. "Rawonnya makin sedep, Le. Tinggal satu bahan lagi." Aku tahu dia bicara tentang aku. Aku meronta sekuat tenaga, tapi semakin aku berjuang, semakin tubuhku terasa lemas. Cairan kental itu naik perlahan, menyentuh daguku, lalu bibirku. Bau anyir dan rempah bercampur jadi satu, membuatku nyaris muntah. Sosok tinggi kurus itu semakin dekat, wajahnya yang setengah terkelupas hanya beberapa inci dari wajahku. Nafasnya dingin, berbau busuk, membuat tubuhku bergetar tanpa kendali. "Aku lapar," bisiknya lagi, lebih pelan, lebih mengancam. Aku mencoba menarik napas, tapi tiba-tiba sesuatu melilit pergelangan kakiku. Aku tersentak ke bawah, cairan itu hampir menelan seluruh wajahku. Di detik terakhir, aku mendengar suara Mbok Marsih lagi. "Wiswaya hele," katanya dengan nada lembut, seperti seorang ibu meninabobokan anaknya. Aku menutup mata, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi, tepat saat cairan itu menyentuh mataku, aku mendengar suara keras, seperti seseorang yang membanting pintu. "Mbok, cukup!" Suara seorang pria menggema di antara bisikan dan gemericik kuah mendidih. Tiba-tiba, genggaman di tubuhku melemah. Aku terbatuk, mencoba menghirup udara, sementara perlahan aku bisa melihat cahaya redup menembus kegelapan. Di ambang pintu kedai, berdiri seorang pria tua dengan sorot mata tajam. Dia membawa sebuah tasbih kayu, dan di tangannya ada semangkuk garam yang ia taburkan ke tanah. "Pergi kalian, kalian bukan milik dunia ini," bentaknya. Wajah-wajah pucat itu mulai beringsut, merintih pelan. Sosok tinggi kurus itu mendesis marah, tapi ia pun mulai mundur. Tubuhnya bergetar seolah terbakar. Aku merasakan genggaman di kakiku menghilang. Tapi sebelum aku sempat bangkit, aku mendengar suara Mbok Marsih. Tak lagi lembut, melainkan penuh amarah. "Kowe ora bakal bisa njupuk deweke. Deweke wesda di bagian saka kene." Tiba-tiba, kedai itu bergetar. Kuali besar di tengah ruangan mendidih semakin keras. Dan dari dalamnya, aku melihat sesuatu mulai keluar. Bukan hanya satu atau dua tangan, tapi banyak.
berdesakan, meraih ke segala arah. "Cepat, melayu!" Pria tua itu berteriak padaku. Aku tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga, aku berlari ke arahnya, menghindari tangan-tangan yang mencoba meraih kakiku. Tapi, tepat saat aku hampir sampai ke pintu, aku merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan kakiku. Aku jatuh tersungkur, dan saat aku menoleh ke belakang, aku melihat Mbok Marsih. Wajahnya tak lagi seperti manusia. Matanya merah, mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tak seharusnya dimiliki manusia. "Kowe ora bakal metu!" Aku menjerit, meronta, sementara cengkeramannya semakin kuat. Tapi, kemudian pria tua itu melangkah mendekat dan menyiramkan sesuatu ke tubuh Mbok Marsih. Air. Mbok Marsih menjerit, suaranya melengking seperti teriakan 1000 orang sekaligus. Cengkeramannya terlepas, dan aku menggunakan kesempatan itu untuk berlari keluar kedai. Begitu aku keluar, pria tua itu menutup pintu kedai dengan keras dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Aku berbalik, melihat kedai itu bergetar semakin keras. Asap hitam mengepul dari dalamnya. Dan kemudian, sunyi. Aku terengah-engah, tubuhku gemetar, tapi aku masih hidup. Namun, saat aku melihat pria tua itu, wajahnya berubah serius. "Ini belum selesai," katanya pelan. "Mereka akan mencarimu." Aku menatap pria tua itu dengan napas memburu. Tubuhku masih gemetar hebat. Kata-katanya terngiang di kepalaku. "Mereka akan mencarimu." "Apa maksudmu, Pak? Aku sudah keluar dari sana kan? Ini sudah selesai, kan?" Suaraku bergetar, lebih seperti harapan daripada pernyataan. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah kedai rawon setan yang kini sunyi, tak lagi bergetar. Asap hitamnya perlahan menghilang, tapi aku bersumpah, aku masih bisa mendengar bisikan-bisikan samar dari dalam sana. "Tunggu di sini," katanya akhirnya. "Jangan bergerak, apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang." Tanpa menunggu jawaban, dia melangkah menuju kedai. Tasbih di tangannya bergemeretak pelan. Aku berdiri diam, mencoba mengatur napas, tapi firasat buruk itu semakin kuat. Angin malam bertiup, membawa bau anyir yang masih tersisa di hidungku. Dan kemudian, aku mendengar suara itu lagi. Leh, kowe lali mangan rawone." Suara Mbok Marsih. Tapi itu tak mungkin. Aku melihatnya tadi. Aku melihat bagaimana kedai itu seakan hancur dari dalam. "Leh, balik, leh. Aku masak rawon paling enak." Suara itu semakin dekat. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Ingatan tentang wajahnya yang berubah menjadi sosok mengerikan membuat tubuhku seketika kaku. Lalu aku merasakan sesuatu. Napas dingin di tengkukku. "Kowe durung warek toh?" Bisiknya tepat di telingaku. Aku tak tahan. Aku menoleh. Dan di sanalah dia. Mbok Marsih berdiri di belakangku. Tapi ini bukan lagi manusia. Wajahnya yang tadi sudah mengerikan, kini berubah lebih parah. Kulitnya mengelupas, matanya merah menyala, mulutnya sobek hingga ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran kuah hitam pekat. Aku menjerit, tapi saat aku berbalik untuk lari, tangannya yang dingin dan kuat mencengkeram pergelangan tanganku. Aku meronta, tapi cengkeramannya seperti baja. "Wis wayahe le, wayahe kowe dadi bagian saka kene." Aku menoleh ke arah kedai, berharap pria tua itu muncul. Tapi kedai itu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong yang gelap dan sunyi. Aku menjerit lagi saat aku merasa sesuatu menarik kakiku. Tangan-tangan dingin itu kembali, merayap dan mencengkeram, menarikku ke bawah. Dan di saat terakhir, sebelum semuanya berubah gelap, aku mendengar suara gemericik kuah mendidih dan suara sendok kayu yang mengaduk perlahan.